Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Beberapa bulan terakhir ini Marvel, ini kita ngomongin film ya, yang relax-relax aja ya. Marvel itu memulai phase keempat. Ada beberapa step film yang mereka luncurkan dan ujungnya akan terpangkal pada 6 Mei bulan datang dalam film Multiverse in the Madness, Doctor Strange. Marvel sudah mencoba untuk menggiring para penonton, para pecinta dan pecandu Marvel dari series WandaVision waktu itu juga ada film seriesnya di sana mengenai ada hex yang dilakukan oleh Wanda. Kemudian masuk ke film seriesnya Loki. Di Loki intinya adalah Marvel menunjukkan bahwa manusia itu ada beberapa varian-varian dan ada beberapa cabang dunia gitu, yang ujungnya adalah ngomong multiverse juga. Lalu kemudian ada film berikutnya yang mengenai multiverse dan itu lebih dalam lagi. Saya sendiri suka mengikutin, sangat detail sekali di What If, film seriesnya Marvel juga, bahwa ternyata ada beberapa kehidupan lain, ada alternatif kehidupan lain selain kehidupan yang kita rasakan sekarang. Berandai-andai, andai kata saya melakukan A dan tidak melakukan B, apa akibatnya gitu ya. Lalu bulan Desember lalu Spider-Man juga menceritakan mengenai multiverse juga, dan yang ditunggu-tunggu oleh para pecandu Marvel bulan depan dalam Doctor Strange Multiverse in the Madness. Nah, itu saya ingin ngajak diskusi bincang sederhana adalah kenapa Marvel itu mencoba mengangkat multiverse, ada skenario cerita lain di luar skenario cerita yang kita hadapin selama ini. Ayo kita bahas di podcast Sidik Haryanoi Official. Pada dasarnya seringkali manusia itu tidak puas tuh ya, tidak puas dan ingin tahu apa yang akan terjadi bila saya waktu lalu tidak melakukan X dan saya melakukan Y. Apa yang akan terjadi pada masa depan saya? Pada dasarnya manusia bersuka melakukan kata andai kata. Andaikan saya melakukan X maka tidak akan terjadi demikian. Dan itu memang alam kodrat, keinginan tahuan kita atas sesuatu pekerjaan atau sebuah pilihan yang kita pilih di masa lalu, dampaknya seperti apa, itu ternyata menjadi satu kesukaan dari seorang manusia. Dan itu Marvel melihat ini potensi sesuatu yang bisa digarap gitu ya. Market ini akan nice gitu, akan besar. Karena memang ini salah satu sifat manusia. Manusia itu suka berandai-andai. Saya contohnya, saya berandai-andai kalau saya dulu tidak menjadi bankers, tapi saya menjadi seorang astronot, apa yang akan terjadi. Saya berandai-andai kalau saya dulu tidak menikah dengan si fulanah gitu ya, maka saya akan seperti apa kehidupan saya. Nah, inilah sebenarnya yang seringkali kita sadarin dan seringkali kita renungkan. Manusia itu cenderung kadang tidak menerima kenyataan, bisa juga, atau kadang kita sebagai manusia seringkali kita tidak berpijak pada dunia dan waktu yang kita lakukan sekarang. Berandai-andai boleh, kita mengambil satu kemungkinan gitu ya. Nah, satu kemungkinan itu bisa harusnya kita lakukan sebelum keputusan itu kita ambil. So, pelajaran Marvel mengangkat phase 4 ini dengan multiverse adalah, bagi kita adalah sebagai seorang muslim juga, di dalam pengambilan keputusan yang akan datang,
Kita harus fokus pada yang akan datang, bukan fokus kepada masa lalu. Janganlah kita berandai-andai pada masa lalu, tetapi kita melakukan simulasi impact dari setiap choice, setiap pilihan hidup yang akan kita pilih. Sehingga kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, maka Allah sudah memiliki menetapkan takdirnya, dan ada qadar juga. Nah, sebagai manusia adalah kita punya banyak pilihan, dan pilihan yang terbaik yang harus kita ambil. Setelah kita memilih pilihan yang terbaik, maka kita harus yakin dan tidak berputus asa dan tidak menyalahkan atas setiap pilihan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Itu saja. Salam dari saya, Siddiq Haryono. Jangan lupa mencari cinta Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.